Jumpa lagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ari. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, masih membahas tentang kerucut, terkhusus pada sub volume kerucut. Nah, apa tujuan kita dalam mempelajari volume kerucut? Tujuannya adalah supaya kalian nanti dapat menemukan rumus volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Untuk itu kita ingat dulu tentang tabung. Perhatikan di sini ada sebuah tabung di mana tingginya dan jari-jarinya adalah R ya. Kemudian tingginya adalah T. Maka volumenya apa, masih ingat? Volumenya adalah IR kuadrat T. Nah, untuk menentukan volume kerucut, pertama kita akan membuat sebuah tabung dan sebuah kerucut, di mana tabung dan kerucutnya ini mempunyai tinggi yang sama. Jadi tingginya sama-sama P, dan jari-jarinya juga sama, yaitu sama-sama R. Lalu kita siapkan sesuatu untuk diisikan ke dalam kerucut, misalnya bisa tepung, bisa beras, atau mungkin pasir ya. Kita isikan ke dalam kerucut sehingga kerucutnya penuh, lalu kita akan tuangkan ke dalam tabung. Berarti volume kerucut penuh, kita masukkan ke dalam tabung ya. Ini tuangan yang pertama, ternyata tabungnya belum penuh, lalu kita isikan tuangan yang kedua. Nah, tetap juga belum penuh, coba kita sekali lagi. Nah, kita tuangkan. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata tabungnya penuh. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Atau kalau kita balik, volume kerucut sama dengan 1/3 volume tabung. Padahal tadi volume tabung adalah PR kuadrat T. Jadi volume kerucut sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut mempunyai diameter 20 cm dan tingginya 30 cm. Tentukan volume kerucut tersebut. Bisa kita buat sketsa seperti ini ya. Jadi di sini jari-jarinya 10 karena diameternya adalah 20 cm dan tingginya adalah 30 cm. Jadi diketahui diameter atau D adalah 20 cm, maka R-nya sama dengan setengah dari diameter yang 10. Kemudian tinggi tabung 30 cm. Ditanyakan berapakah volume kerucut? Kita akan jawab volume kerucut sama dengan 1/3 PR kuadrat T. Kita pilih berapa Pi karena jari-jarinya 10 dan T-nya 30, bukan kelipatan 7, maka kita gunakan Pi 3,14 kali 10 kuadrat kali 30. Ini bisa kita sederhanakan, ini 1, ini 10. Perhatikan, ini 10 kuadrat itu 100 kali 10 1000. 3,14 kali 1000 itu kan 3140. Jadi volume dari kerucut adalah 3140 cm3. Mudah ya. Contoh berikutnya, sebuah kerucut mempunyai jari-jari 5 cm, panjang garis pelukis 13 cm. Tentukan volume kerucut. Jadi diketahui R sama dengan 5 cm
dan S adalah 13 cm. Ditanyakan berapa volume dari kerucut. Nah, kita akan cari dulu. Ingat tadi rumusnya kan sepertiga PR kuadrat T. Kita belum mempunyai tinggi, dan yang diketahui adalah jari-jari dan panjang garis pelukis. Untuk itu kita akan mencari tingginya dulu. Di sini ada hubungan bahwa T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Maka 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Jadi tingginya kerucut akar dari 144 sama dengan 12. Jadi tingginya adalah 12 cm. Kemudian kita akan mencari volumenya. Volume tadi adalah sepertiga PR kuadrat T. Sama dengan sepertiga, kita juga akan menggunakan 3,14 karena di sini jari-jarinya 5 dan tingginya 12. Kita bisa sederhanakan ini 1, di sini 4. Kemudian ini 5 kuadrat itu 25 kali 4 itu 100 kali 3,14 berarti 314. Jadi volume kerucut sama dengan 314 cm kubik. Demikian anak-anak, materi kita tentang kerucut terkhusus pada volume kerucut. Jadi volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.